Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore buat kita semua. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan sama-sama belajar kembali katekismus yang ke-90 dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman seharusnya dibaca dan didengarkan agar dapat menjadi sarana yang efektif bagi keselamatan? Saya ulangi sekali lagi pertanyaan buat kita. Pertanyaannya begini, bagaimana firman seharusnya dibaca dan didengarkan agar dapat menjadi sarana yang efektif bagi keselamatan? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jawaban buat kita adalah agar firman menjadi sarana yang efektif bagi keselamatan, kita harus memperhatikan dengan tekun, siapkan hati dan berdoa, menerimanya dengan iman dan kasih, menyimpannya dalam hati kita dan melakukannya dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayat pokok yang menjadi perenungan pada sore hari ini terdapat dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-32 berbunyi demikian. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata ayat ini juga didukung dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita setiap orang percaya bagaimana kita membaca firman Tuhan, bagaimana kita merenungkan, bukan sekedar kita hanya membaca dan begitu saja atau lalu begitu saja, tetapi sebagai orang percaya kita harus membaca dan merenungkan serta melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ternyata melalui pertanyaan ini ada 5 poin penting yang akan kita pelajari sebagai orang percaya ketika kita membaca firman Tuhan supaya menjadi efektif bagi keselamatan orang percaya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca firman atau Injil kebenaran Yesus Kristus, kita pertama itu harus memperhatikan dengan tekun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama supaya efektif dalam membaca kebenaran firman Tuhan, kita harus memperhatikan dengan tekun. Karena ada banyak orang yang melalaikan hal ini. Ketika mereka datang beribadah tetapi konsentrasi pemikiran mereka tidak tertuju kepada firman Tuhan. Bahkan pun mungkin ketika mereka membaca tetapi pikiran mereka kemana-mana. Mereka tidak memperhatikan dengan tekun firman Tuhan yang disampaikan atau yang sedang dibaca. Jadi sebagai anak Tuhan sangat penting sekali sebab karena pertumbuhan rohani seseorang itu juga ditentukan bagaimana dia membaca firman Tuhan dengan tekun dalam setiap kehidupannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau di situ kita diperhatikan untuk bertekun saat membaca atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita disuruh juga untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita sebagai orang percaya. Ini penting. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus mempersiapkan hidupnya supaya ketika firman Tuhan atau benih firman Tuhan yang ditaburkan atau tertanam dalam hatinya itu bisa mendapatkan tempat yang layak. Bagaimana firman itu dapat tempat yang layak kalau dia tidak mempersiapkan hatinya, tidak mempersiapkan hidupnya? Mari Bapak Ibu Saudara, ini menjadi peringatan atau ingatan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita datang beribadah, kita harus mempersiapkan kehidupan kita dari rumah, mempersiapkan hati kita, fokus tujuan kita apa mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita hanya sekedar asal-asalan.
Tetapi ketika kita mempunyai tujuan yang mulia, kita mendengarkan firman Tuhan dengan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan tempat yang baik. Jadi ketika firman Tuhan ditaburkan, dia mendapatkan tempat yang subur di dalam hati, di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita lanjut yang ke poin yang ketiga. Nah, yang pertama kalau kita mempersiapkan, kita bertekun, dan yang kedua kita mempersiapkan hati kita, dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, harus diawali dengan berdoa. Mengapa kita harus berdoa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita berdoa, kita meminta pimpinan Allah, kita meminta pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita orang percaya sehingga kita bisa memperhatikan dengan tekun, sehingga kita bisa mempersiapkan kehidupan kita. Mengapa? Karena sebagai orang yang berdosa, kadang-kadang kita lalai dalam mempersiapkan hidup ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa Bapak Ibu Saudara, artinya kita sedang mempersiapkan hati kita. Kita sedang menyuruh Roh Kudus untuk mempersiapkan hidup kita, sehingga kita ketika mendengarkan firman Tuhan mendapatkan tempat yang layak dan yang subur. Dan sebagai orang percaya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, artinya kita sedang bersiap diri untuk mendengarkan isi hati daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, ada yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, yaitu menerimanya dengan iman dan kasih. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena terkadang sebagai orang Kristen, kita hanya mau mendengarkan firman Tuhan itu yang enak-enak saja, yang berkat, mujizat, atau yang baik-baik saja dalam setiap kehidupan kita. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, karena itu firman Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, Paulus juga mengatakan kepada jemaat-jemaat yang dikasihinya, dia mengatakan bahwa sejak semula ketika kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku memberikan susu kepadamu. Tetapi ketika kamu semakin beriman, semakin percaya kepada Tuhan, semakin kuat dan semakin teguh di dalam Tuhan, aku memberikan makanan yang keras kepadamu, sehingga hari demi hari kamu semakin kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Jadi sangat penting dalam kehidupan kita menerima firman Tuhan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Karena dengan iman kita dapat melihat bukti kebesaran Tuhan dalam firman Tuhan. Kita dapat melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan pun semua yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerima dengan iman, di situ juga harus disertai dengan kasih. Sabar, tenang. Kalau kita ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus menerimanya dengan kasih. Kalau kita diarahkan, kita harus dengan lemah lembut menerima itu. Kalau kita dituntun Bapak Ibu Saudara, dibimbing, jangan keraskan hati kita. Tetapi kita menerima firman Tuhan itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, sebagai bukti bahwa kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, ini sangat penting bagi orang percaya. Karena kalau kita hanya mendengar saja tetapi kita tidak melakukannya, maka sia-sialah apa yang kita dengar, sia-sialah apa yang kita pelajari. Bapak Ibu Saudara, poin yang kelima adalah kita harus melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau firman Tuhan, Injil Yesus Kristus yang diajarkan kepada kita, kita harus mengasihi musuh kita, kita harus menolong orang lain, mengasihi, menjadi berkat. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita harus melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Jangan sekedar kita mendengar saja, tetapi kita tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Karena kita bukan sekedar mendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, menjadi cermin, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Jadi sehingga ketika orang lain melihat kehidupan kita, orang lain percaya sebelum kita berbicara saja, tetapi ketika mereka melihat kehidupan kita, mereka mengatakan bahwa ada Yesus dalam hidupmu. Kok kamu berbeda ya? Iya, karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan yang penting dalam kehidupan kita. Karena sebagai orang percaya, kita jangan sekedar mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan lalu begitu saja, atau diabaikan begitu saja, atau kita mendengarkan pengkhotbah yang sedang menyampaikan firman Tuhan, pikiran kita, konsentrasi kita tidak tertuju kepada firman Tuhan, tetapi kepada yang lain-lain. Ini juga namanya percuma. Jadi kesimpulan buat kita Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, kita harus mengikuti setiap kehendak Tuhan. Apa itu? Mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tetap bertumbuh kepada Kristus, sehingga kita tetap mengenal Dia. Karena ketika kita mengenal Dia, maka kita akan tahu apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saya Tommy Selan dari SD 3 Pilihan mengucapkan selamat sore bagi kita semua. Haleluya, amin.